Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Geyser. Kami ajak Anda untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, khususnya 100 hari Kabinet Merah Putih bekerja. Ya, tadi banyak masukan yang sebenarnya kalau kita catat, saya mengutip kata Pak ANH tadi, ini pujian tapi sekaligus harus dijadikan alert ya, peringatan ya. Mbak Prita, kalau ini dijadikan sebagai sebuah peringatan bagaimana pemerintah harusnya merespons, jangan sampai nanti angka-angka yang cukup baik ini kemudian di tengah perjalanan mungkin 10-20 menit pertandingan berikutnya bisa berubah angka-angka ini, Mbak Prita. Ya, betul sekali. Saya sepakat apa yang tadi Mas Ahmad sampaikan. Begitu kami melihat angka ini, di satu sisi kita senang, kami di kantor komunikasi kepresidenan, tapi satu sisi deg-degan. Karena kami juga berbincang dengan teman-teman awal ya, awal dari survei ini kan dari teman-teman Kompas ya, kami berbincang. Ini pernah kejadian nggak setinggi ini sebelumnya? Belum pernah. Bisa jadi lebih tinggi lagi nggak? Hmm. Mereka sampaikan bahwa ini nih Mbak, ini nih udah belum pernah kejadian, jadi kita nggak tahu bisa lebih tinggi lagi atau tidak. Jadi artinya adalah mempertahankan sesuatu yang sudah tinggi, ini adalah suatu hal yang tentunya lebih sulit dibanding kita menaikkan. Dan mengelola ekspektasi ini menjadi sebuah tantangan yang tentunya ini menjadi alarm bagi kita. Saya sepakat dengan apa yang tadi Mas sampaikan, kami juga menyebutnya, Pak Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menyebutkan di media bahwa ini adalah alarm buat kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengolah ekspektasi masyarakat yang ada. Nah, bicara mengenai bagaimana caranya, sebenarnya salah satu problem yang sangat mendasar daripada tata cara pemerintahan kita adalah masalah silo. Silo antar kementerian lembaga dan itu menjadi bottlenecking, jadi sebuah sumbatan. Saya dulu berada di kantor staf presiden dan mengurusi bagaimana di masa pemerintahan Pak Jokowi begitu ya, bagaimana program-program prioritas dan isu strategis presiden ini terhambat hanya karena masalah-masalah silo kementerian lembaga. Hal ini kami melihat dalam 3 bulan pertama pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran di sini ada silo-silo yang terurai dengan lebih cepat begitu. Karena memang ada keguyupan, ada kerjasama yang erat, ada apa ya di dalam Menteri Kabinet Merah Putih ini ada sebuah kekompakan dan komunikasi yang erat yang dilakukan. Hal ini kami rasakan terjadi dan kami melihat tentunya ini tidak terlepas dari bagaimana team building ini dilakukan di proses di Magelang di awal pemerintahan dilakukan. Dan hal ini pun juga akan diteruskan sampai ke daerah di mana kepala daerah juga akan dikumpulkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kami harapkan bisa mengisi ruang-ruang yang harus diisi dari memenuhi ekspektasi masyarakat. Salah satu contoh yang saya rasakan sendiri contohnya untuk program makan bergizi gratis. Tentunya kita tahu ada tupoksi dari masing-masing kementerian lembaga di dalam program tersebut. Namun kami pada saat kemudian kami melakukan launching dan mengecek berbagai program makan bergizi gratis ini, saya pergi ke Ciracas. Ciracas ini bersama dengan Prof. Otto yang merupakan Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM. Artinya adalah tidak sesuai dengan tupoksinya, tapi beliau juga datang untuk kemudian memastikan dan melihat. Jadi ada sebuah kegotong royongan yang dilakukan. Dan juga beberapa menteri yang lain juga melakukan hal yang sama. Ada menteri-menteri BKKBN dan kemudian PPPA yang kemudian sebelum kemudian dikomunikasikan mereka secara aktif. Mereka datang dan melihat apa yang bisa kami lakukan di program ini. Hal ini yang secara pribadi bisa saya sampaikan bahwa itu yang kami rasakan dalam 3 bulan ke depan, 3 bulan ke belakang ini, yang kami harapkan bisa menjadi sebuah angin segar untuk kemudian mewujudkan ekspektasi masyarakat. Oke, ya ini yang harus dijaga. Artinya dengan strategi komunikasi publik pemerintah, apapun nanti hasil angka-angkanya itu harus dijaga komunikasi publik ke masyarakat. Oke, saya ke Mbak Ove. Tapi sebelumnya kita sudah siapkan juga pendapat masyarakat terkait dengan topik bahasan kita malam ini. Kita lihat dulu sama-sama tayangannya berikut ini. Pemerintahan Pak Prabowo 100 hari ya, di bidang sosial rasanya sih sudah banyak yang bisa kita lihat ya, seperti program makanan bergizi untuk anak Indonesia. Lalu beliau juga komitmennya memberantas pinjol, memberantas judol ya, dengan melibatkan TNI juga. Rasanya itu suatu goodwill yang bagus dari pemerintahan Pak Prabowo.
Itu kata Pak Joko, tapi nggak ada Widodonya ya. Kalau kata Mbak Ove terkait kata kunci apa sih yang kalau kita merujuk kepada 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini yang paling banyak muncul? Apakah memang program makanan bergizi itu juga termasuk yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat? Iya, setelah kami pantau memang program MBG atau makan bergizi gratis ini paling banyak dibicarakan oleh masyarakat. Terlebih lagi beberapa minggu terakhir memang sangat ada beberapa influencer dan kemudian tokoh-tokoh yang menanggapi isu ini. Jadi relate dong kata Mbak Prita tadi ya, anggota kabinet yang terjun langsung dalam program MBG ini ya. Iya. Jadi Oke. masyarakat sebenarnya ada sisi positifnya, itu masyarakat mengapresiasi upaya pemerintahan Prabowo yang dalam 100 hari pertama ini merealisasikan janji kampanyenya seperti itu. Jadi mereka melihat bahwa upaya-upaya ini adalah tindakan tegas dan langsung dari Prabowo yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena setelah kami pantau memang seperti yang terakhir ini ada cek kesehatan gratis untuk yang berulang tahun, kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kondisi kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini memang paling mendapatkan sentimen positif di media sosial begitu. Tapi Jadi soal 100 hari ada nggak hashtag atau apa yang kemudian muncul dari masyarakat? Yang originalnya masyarakat? masyarakat sih secara umum lebih, khususnya di beberapa media sosial yang gencar mengkritisi pemerintah, karena kita tahu sendiri mapping di media sosial ini tidak hanya masyarakat umum dan organik saja, tapi berisi juga aktivis dan ya kelompok-kelompok kontra pemerintah yang coba membangun narasi seperti itu. Sejauh ini belum ada dan kemungkinan terjadi mungkin malam ini ya. Akan ramai menaikkan hashtag dan memantau 100 hari pemerintahan Prabowo seperti itu. Oke, ya sebenarnya kalau bicara 100 hari itu juga saya nggak tahu itu dari mana ya. Tapi Mas Bawono, yang tadi Pak Aina katakan itu soal makanan bergizi gratis juga relate dengan hasil surveinya Mbak Ove itu, ternyata data yang saya baca dari riset Anda, program MBG itu hanya 5,7% ya. Benar nggak sih? Kita juga menanyakan soal program makan bergizi gratis ya. Jadi kita menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tingkat awareness publik ya terhadap program makan bergizi gratis itu ada 91,3% yang awareness-nya. tahu. Dan kalau kita tanyakan apakah Bapak Ibu setuju, sangat setuju ya, mengukur ke tingkat kesetujuan terhadap program tersebut itu ada di angka 87,1. Oh, tinggi dong. Gitu, tinggi. Lah ini yang 5,7% ini maksudnya jadi apa? Memang program makan bergizi gratis ini memang sebagai program, nampaknya sebagai strategi dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini untuk menjaga approval rating di angka yang baik pada 100 hari pertama. Tapi sebenarnya survei kita juga menemukan ada alarm yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo dan kabinetnya, itu soal-soal ekonomi gitu ya, Mas Doni ya. Jadi kita menanyakan beberapa hal yang spesifik soal ekonomi. Misalnya, kita minta publik juga dalam survei ini mengevaluasi, membandingkan bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini dibandingkan tahun lalu. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, sebagian besar ada 44,7% mayoritas gitu ya, yang mengatakan tidak ada perubahan kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini dibandingkan tahun lalu. Dan kita juga nanyakan ke hal-hal yang spesifik, misalnya soal pendapatan gitu ya, soal apakah Bapak Ibu memiliki tabungan gitu kan, ini kan juga hal-hal yang penting gitu ya dalam hal aspek ekonomi rumah tangga gitu ya. Dalam hal soal pendapatan misalnya, dibandingkan tahun lalu juga mayoritas mengatakan cenderung sama saja. Nah ini kan artinya ada alarm, ada stimulus yang mungkin belum dirasakan dari kebijakan-kebijakan ekonomi Pak Prabowo. Nah ini tentu harus menjadi perhatian di 100 hari pertama ini, agar di periode tahun berikutnya gitu ya, itu angkanya lebih positif. Artinya penilaian ekonominya lebih positif. Bukan berarti penilaian sekarang negatif, tapi berada dalam kondisi yang tidak terlalu istimewa evaluasi dari publiknya. Cenderung berada dalam penilaian yang biasa saja. Itu dari aspek ekonomi. Ya. Nah, itu alarmnya tadi. Pak Ainha, sebenarnya kalau bicara program populis atau tidak,
tepat sasaran atau tidak itu yang lebih penting. Anda melihatnya ini hanya untuk menjaga kepercayaan publik dulu di awal masa pemerintahan Kabinet Merah Putih, kemudian nanti urusan tepat sasaran atau tidak itu sambil jalan, seperti apa kira-kira? Ya, saya kira betul ya analisis Kang Dika ini kayak pengamat. Oh iya. Tapi jangan ganti profesi ya, nanti saya nganggur. Iya, bahaya. Kalau dilihat dari sasaran atau tidak, tepat sasaran atau tidak, sebetulnya banyak yang bisa dikritisi. MBG itu tidak dikatakan dia berasal universal. Dan di uji coba ini ternyata lebih banyak ke sekolah-sekolah yang tanda kutip, bukan sekolah-sekolah yang berada di lingkungan miskin. Bahkan teman saya sekolah swasta mendapatkan, mereka sebetulnya sudah tidak layak mendapatkan MBG, tapi mereka dapat. Tapi Artinya, kan asas pemerataan dan betul, hak semua ke depan orang. akan seperti itu. Hanya dananya saja baru ada 71 triliun ya. Saya ingin nambahkan 2 poin. Pertama, kalau dari data survei dan data sosial media itu sebetulnya agak kontras. Tadi disebutkan Iya, betul. kelompok sosial media 20% menyatakan hanya puas 20%. Sementara di survei 1.200 responden tinggi sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya sederhana. Yang sosial media ini adalah kelompok menengah. Dalam 100 hari pertama Pak Prabowo, kelompok menengah ini belum disentuh, Mas. Kelompok menengah ini apa? Mereka yang tidak kategori miskin, tetapi juga tidak bisa dibilang kaya. Mereka dikenakan beban transportasi, mereka kemudian dikenakan biaya yang naik di pasar-pasar, dan ini belum ada program pemerintah yang menyentuh Ya, situ. belum ya. Belum ada. Oke, artinya apakah tahun ini itu tepat atau baru tahun depan? Iya, saya kira ini harusnya sih merata ya, secepatnya kelompok menengah ini, karena ini Tapi adalah nanti angkanya bisa jeglek dong. basis dari pendapatan ekonomi negara sebetulnya dari Iya, kelas menengah kelas ini. menengah, betul. Pajak diambil dari sini. Nah, itu bisa kemudian dilakukan satu perubahan. Jadi yang awalnya mungkin populis di kalangan bawah, MBG juga bisa dikatakan kalangan bawah, pembebasan utang UMKM juga kalangan bawah. Sementara kalangan pajak hampir kena PPN 12%, hampir. Kalau tidak ada orkestrasi dari Pak Presiden di detik-detik terakhir. Iya, iya. Nah, ini juga saya ingin katakan buat ke Mbak Prita, hati-hati. Iya. Karena ada juga kementerian-kementerian ya yang nggak mengerti visinya Pak Prabowo, sampai akhirnya Pak Prabowo melakukan intervensi terakhir. Salah satunya PPN, yang kedua adalah masalah pasir laut. Kita tahu juga ini ada intervensi dari Pak Prabowo. Kementeriannya agak lambat, Pak Prabowo memerintahkan instrumen Pagar yang laut. lain untuk dibongkar. Iya. Ini kan satu hal sebetulnya, kalau menterinya sudah visi misi sesuai dengan Mbak Pirta katakan tadi, sudah di retreat di Bukit Tidar, harusnya tidak ada lagi kayak begini. Tetapi kan Pak Prabowo tanda kutip ya, orkestrasinya strong, Iya, ya kemudian menunjukkan keberpihakannya, menterinya kalang kabut. Iya, mungkin lagi proses belajar. Saya kira ke depan harusnya nggak kayak begitu. Menteri itu udah sadar. Yang tidak sadar, yang tidak sesuai dengan visi misi, saya kira bagus untuk dipertimbangkan di reshuffle. Reshuffle. Oke, saya masih punya juga banyak pendapat masyarakat ya. Nanti biar Mbak Prita sekalian akan komentari. Tapi kita lihat dulu sama-sama apa kata masyarakat berikut ini. Misal pajak itu kan naik, tapi untuk pemerataan pembangunan dan lain sebagainya, terutama untuk daerah pedesaan, sepertinya belum begitu maksimal. Artinya kurang agak sedikit balance ya. Pajak naik cuma untuk misalnya seperti jalan raya, terus lampu jalan di daerah pedesaan itu masih banyak yang belum itu maksimal ada. Ya, ini suara masyarakat, tapi tentu Mbak Prita tidak perlu mengomentari secara teknis langsung ya. Paling tidak komunikasinya kepada kementerian dan lembaga terkait itu bisa nyampe. Menanggapi juga apa yang disampaikan Pak Ahmad Nur Hidayat tadi, Mbak Prita, apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, bicara mengenai kelas menengah, memang di dalam survei kelas menengah ini adalah selalu gambaran di Indonesia begitu ya. Dari kami bicara dengan banyak teman-teman yang melakukan survei, masyarakat yang berpendidikan semakin tinggi akan semakin kritis. Kemudian masyarakat yang bertingkat keekonomiannya lebih tinggi akan semakin kritis. Jadi ini bagian masyarakat yang justru kami apresiasi tadi menjadi satu cermin kritis. Di sisi lain, bicara mengenai apakah kebijakan sudah menyasar kepada masyarakat kelas menengah, kita tahu pada saat isu PPN tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa ada paket kebijakan ekonomi, di mana di sana Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga menyampaikan beberapa paket kebijakan ekonomi, kemudian seperti contohnya ada subsidi energi, subsidi listrik, kemudian kartu Indonesia Pintar, dan banyak hal lain yang disebutkan satu persatu. Nah, paket kebijakan ekonomi ini tetap ada, tidak dibatalkan.
ketika PPN diterapkan selektif hanya kepada barang-barang yang mewah, paket kebijakan ekonomi tetap ada. Sebenarnya paket kebijakan ekonomi inilah yang kemudian menyasar kepada kelas menengah. Jika kemudian dikatakan belum dirasakan oleh masyarakat, tentunya lagi-lagi saya sampaikan ini baru 5 menit pertama pertandingan. Ya, mohon kami diberikan kepercayaan untuk bisa bekerja dan juga memanfaatkan kepercayaan dari masyarakat yang ada, karena kami melihat bahwa contohnya seperti ini, makan bergizi gratis. Bagaimana masyarakat pengetahuan terhadap makan bergizi gratis ini menimbulkan sebuah semangat begitu ya kepada para pelaku di lapangan SPPG untuk memberikan makanan dan juga memberikan yang terbaik. Karena apa? Jika kemudian ada masalah, mereka kemudian akan cepat viral karena masyarakat pengetahuannya banyak, sangat paham mengenai hal ini. Jadi hal ini menjadi satu hal yang baik justru karena menjaga kehati-hatian dari seluruh unsur yang terlibat di dalam program-program presiden tersebut. Termasuk juga tadi dikatakan beberapa menteri tadi, jika kemudian netizen kritis, maka kemudian akan menjadi perhatian dan kemudian ini akan menjadi satu hal yang menjadi pagar-pagar ya dari para pengambil kebijakan itu sendiri. Oke, Pak Ahmad nggak sabaran sih, baru 5 menit pertama. Yang disampaikan Bu Prita itu kita harus sikapi dengan tanda kutip ya. Apa itu? Hati-hati karena tadi disebutkan MBG, SPPG, ya. Sebetulnya ini menurut saya program ini tidak Pareto. Pareto itu artinya tidak boleh ada yang dirugikan meskipun ada satu orang yang mendapatkan manfaat. MBG ini ada yang dirugikan dan belum diadres. Siapa itu? Para pemilik kantin sekolah. Kita bisa hitung berapa ribu orang itu seluruh Indonesia. Mereka akan hilang, mereka akan mati. Terus mereka berusahanya bagaimana? Nah ini saya belum mendengarkan mengadres isu ini. Jadi program MBG ini baik untuk masyarakat, tetapi dia merugikan masyarakat yang lain. Kalau dibuat dalam policy namanya zero game. Nggak, public policy dibilang nggak begitu. Harusnya bukan zero game meskipun ada satu kelompok saja yang manfaat. Tetapi secara overall harusnya surplus benefit. Ya. Nah saya kira dilibatkan dong dalam program ini. Betul. Nah ini kan SPG konsepnya ini belum dilibatkan. Mereka ini masih dipinggirkan. Mereka dianggap ya ini konsekuensi dari satu kebijakan. Belum mungkin karena ini permainan baru. Mudah-mudahan belum. Tapi saya lihat desainnya adalah ini sentralisasi untuk 3.000 orang. Tidak melibatkan komunitas di sekolah. Padahal sebenarnya kalau ini melibatkan komunitas sekolah seperti di luar negeri, pemberian makan gratis itu adalah kantin-kantin sekolah yang hidup. Pemerintah memberikan dananya ke sekolah, ke kantin-kantin itu, kemudian makanannya disesuaikan keinginan masyarakat. Kalau ini masih sentralisasi. Saya pernah berdiskusi juga dengan beberapa unsur dari kantor komunikasi presiden. Itu nanti akan ke situ. Cuma memang teknisnya seperti apa kita belum tahu. Nanti Mbak Prita juga boleh mau komentari. Tapi saya mau balik dulu ke Mas Bawono. Angka-angka yang lain tadi itu kan masih banyak sebenarnya. Tadi juga Mbak Ove sempat mengulik tentang Presiden Prabowo itu dianggap sebagai sosok yang tegas ya. Setahu saya angka dari Anda 18,9% itu Presiden adalah sosok yang tegas, berwibawa dan berani. Itu mampu mendongkrak ya popularitas pemerintahan Kabinet Merah Putih. Komentar Anda? Ya memang ketegasan, kewibawaan gitu ya. Itu kan sudah lama melekat sebagai citra personal Pak Prabowo ya. Udah memang nempel di Pak Prabowo sejak dulu kali pertama berkontestasi di 2009 menjadi cawapresnya Bu Mega. Kemudian 2014 menghadapi Pak Jokowi, 2019 menghadapi Pak Jokowi. Itu kan kalau kita melakukan survei selalu saja kenapa Bapak Ibu misalnya kita tanyakan kepada pemilihnya Pak Prabowo, pemilih Pak Prabowo itu citra personalnya ketegasan gitu ya. Angka itu stabil atau bertambah? Jadi kita tanyakan kepada orang yang merasa puas atau sangat puas dengan kinerja Pak Prabowo di 100 hari ini, apa alasan Bapak Ibu puas dan sangat puas gitu ya. Memang 18,9% mengatakan karena sosok ketegasan dan kewibawaan Pak Prabowo. Ada angkanya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan alasan-alasan lain. Misalnya alasan yang kedua itu karena Pak Prabowo dianggap punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Iya, betul. Ya, seperti yang 17,4%. Meskipun sebenarnya mungkin dalam aktualisasi di lapangan belum terlalu terlihat, tapi kan beberapa kali mungkin yang dinilai oleh publik adalah
address statement gitu ya. Iya, iya. Yang disampaikan diadres oleh Pak Prabowo di publik, Iya. di media gitu ya, soal Itu yang lebih misalnya mudah dilihat ya. betul. Nah, dua alasan ini, kewibawaan dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, itu yang menjadi dua alasan terbesar bagi publik yang merasa puas dengan sangat puas terhadap kinerja Pak Prabowo. Iya, gitu. oke. Nanti soal pemberantasan korupsi saya bisa kena semprot produser saya kena korupsi waktu ya. Jadi kita rehat dulu. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.